Yo, welcome guys, selamat datang di Yeping Berhenti Bemo favorit kalian semua. Di video kali ini gue cuma mau ngingetin lagi ke kalian, lu pada yang masih berjuang buat ngebebasin diri dari penjajahan PMO, yaitu satu hari terlewati tanpa PMO sama dengan kemenangan. Jadi begini, berhenti PMO itu proses yang panjang banget, yang gradual banget gitu. Nggak semudah membalikkan telapak tangan. Sayangnya sampai sekarang belum ada obat instan untuk nyembuhin lu dari kecanduan ini yang bisa lu konsumsi dan beli. Kalau lu bisa cold turkey itu kayak lu tiba-tiba stop ngelakuin hal yang biasa lu lakuin, terus lu nggak ngeliat lagi ke belakang, pokoknya stop aja gitu. Ya lu masuk kategori yang mantep banget. Berhubung mayoritas cowok itu pasti melalui proses jatuh bangun, termasuk gua dulu. Relapse, berhasil tahan berminggu-minggu, harinya makin nambah, relapse lagi, berhasil tahan berbulan-bulan, relapse lagi, relapse setiap 3 bulan, 4 bulan, sampai akhirnya otot nahan PMO yang ada di otak itu makin menguat karena makin sering dilatih seiring berjalannya waktu. Dan setelah itu kondisi yang lu pengenin pun bisa tercapai, yaitu merdeka dari pengaruh PMO selama-lamanya. Lu harus menghargai waktu gitu di sini. Be patient, sabar, jalani prosesnya. Yang penting tanemin terus positive mindset bahwa hidup tanpa PMO itu memungkinkan banget untuk dilalui. Karena lu pernah melaluinya kok dulu sewaktu masih era bocil, sebelum puber, sebelum kenal sama dunia internet dan pergadgetan, yang mana ini menjadi gerbang awal lu akhirnya terpapar sama situs film dewasa dan penasaran dan mencoba untuk membuat mie kocok, ternyata enak, akhirnya kecanduan karena nggak ngerti, karena taunya enak aja. Gula juga enak kok, tapi kalau dikonsumsi terus kan pasti diabetes. Termasuk PMO ini pasti ada konsekuensinya. Lo bisa ingat-ingat lagi kan, hidup itu seru banget dulu di masa-masa sebelum kenal sama PMO, lebih hidup pokoknya. PMO itu yang gue lihat sekarang itu kayak suatu abnormalan gitu, suatu anomali yang ada di kehidupan cowok, sesuatu yang seharusnya nggak perlu ada di hidup seorang cowok, karena ini nggak ngasih benefit positif apa-apa yang berhubungan sama survival, sama keberlangsungan hidup, sama hal-hal yang berhubungan sama pelestarian biologis, maupun juga secara efek ke spiritual, rohani ya, itu nggak ada. Apa coba? Sama sekali nggak ada benefitnya. Tapi kenapa mayoritas cowok pada ngelakuin dan nganggap ini sebagai kenakalan yang wajar gitu? Ya karena enak. Kenapa bisa enak? Ya karena tubuh nganggapnya ini reproduksi, seperti yang gue bahas panjang lebar di video sebelumnya. Buat lo yang belum nonton silahkan nonton, tapi kan ini realitanya bukan. Hey guys, sebelum kita lanjut, gue mau ngasih tahu sedikit bahwa ebook terbaru gue sudah rilis, Rebut Kembali Mahkotamu King. Ebook ini cocok banget buat lo anak muda yang udah muak selama ini jadi cowok lemah dan pengen level up menjadi versi terbaik dari diri lo. Isi ebook ini otentik berdasarkan pengalaman pribadi, jadi lo akan banyak belajar ilmu mahal dari jatuh bangun gue selama bertahun-tahun lamanya ngembangin diri di segala aspek. Lo bisa klik link di deskripsi untuk dapetin ebook ini. Sekarang kita balik ke video yang lo tonton. Jadi what's the point gitu? What's the point of kenikmatan sesaat tapi setelah itu lu secara mental, secara fungsi otak, secara energi, secara rasa kepercayaan diri, habis itu malah terjun, malah hancur. Gak worth it gitu kan? Enak sesaat yang cuma beberapa menit, beberapa detik bahkan, diikuti sama perasaan depresi selama berjam-jam atau malah berhari-hari. Apalagi yang udah striknya lama. Ini bukan opini gue pribadi, by the way, ini fakta karena setiap cowok ngalamin ini. Belum pernah sama sekali gue denger cowok ngomong atau baca komentar di Mari di channel ini yang bilang kalau dia setelah PMO itu merasa full energi, merasa bahagia, moodnya bagus, atau rasa percaya dirinya itu makin naik. Pasti dampaknya selalu sebaliknya. Berarti artinya kalau semua cowok ngerasain ini, artinya apa coba? Artinya ini adalah fakta. Fakta bahwa PMO itu adalah sampah. Satu hari terlewati tanpa PMO sama dengan kemenangan. Dan sensasi kemenangan akibat lu berhasil tahan PMO itu jauh lebih nikmat dibandingkan kenikmatan sesaat dari PMO pas misalnya pas lu baru bangun tidur pagi harinya. Wah, kemarin gue berhasil nih bersih dari semua hal berhubungan sama PMO, gue berhasil nahan, gue sangat bangga dengan pencapaian itu, gue berhasil kuat, mental gue sangat strong. Itu nikmat banget rasanya ketika lo inget-inget, dibandingkan ketika lo inget-inget, anjir semalam gue relapse, gue bego banget, gue gagal nahan, gue malah takluk sama emosi, sama insting animalistik gue. Perasaan lu berhasil nahan, perasaan menang ini kayak lu habis menang survive lawan seekor macan di pertarungan gladiator gitu analoginya. Berarti kan berhasil nahan PMO itu
maskulin, ya kan? Berarti laki banget, sigma banget. Karena di sini lo berhasil melalui ujian mental yang berat yang nggak semua cowok bisa. Semua cowok gampang tinggal PMO, tapi cowok yang nggak PMO itu yang langka, yang hanya sedikit. Sama juga kayak tim sepak bola kan, biar menang mereka harus bertarung dulu selama 90 menit beradu strategi sama tim musuh yang jago, yang strong, yang strategik juga. Pokoknya di sini perlu effort dan hardship, kesulitan, struggle di sini, dan inilah yang bikin kemenangan itu jadi indah pas diperolehnya, termasuk pas lo berhasil menang karena berhasil nahan godaan PMO, berhasil berkata tidak dan membuang muka gitu. No. Sementara kalau dari sisi biologis pas PMO, tubuh lu nganggapnya pas ejakulasi itu kemenangan karena akhirnya lu berhasil reproduksi, lu berhasil mewariskan DNA dan genetik lu ke keturunan lu melalui sel telur dari wanita. Tapi kan ini PMO, padahal aslinya lu lagi ngeliatin cewek sendirian di kamar, di depan layar, bermain dengan tangan sendiri dan tisu dan lotion, membuat mie kocok. Ini sangat menyedihkan banget, ini bener-bener menyimpang banget. Nggak ada keren-kerennya sama sekali buat dipandang gitu, nggak ada wibawanya, nggak ada nobelnya. Coba aja lu bayangin lu lagi lihat di CCTV penampakan lu pas lagi PMO, serok. Bukannya absolute cinema, tapi absolute loser. Tapi susah bang, melalui withdrawal symptoms-nya gue depresi berhari-hari, nggak mood ngapa-ngapain, otak nggak bisa dipakai buat fokus, pokoknya hidup terasa suram. Nah, withdrawal symptoms ini tuh pertanda jelas banget kalau PMO itu sesuatu yang nggak bagus dari awalnya, seperti kecanduan negatif lainnya. Pokoknya apapun kegiatan yang misalnya lo nggak ngelakuinnya dalam beberapa waktu itu mengalami withdrawal symptoms, ini tuh kegiatan kategorinya yang sebenarnya negatif buat diri lo. Obat terlarang, ada withdrawal symptomsnya pas lo nggak make kan. Buat pengguna pasti tahu, gue nggak pernah make jadi gue nggak tahu. Terus juga alkohol, rokok, nikotin, game online juga yang udah edik parah, kecanduan parah, judi online, gula, junk food, makanan yang tinggi gula ataupun tinggi garam, hal-hal yang ada withdrawal symptomsnya ketika lo berhenti ngelakuinnya itu sebenarnya nggak bagus gitu. Termasuk PMO satu golongan. Tapi untungnya yang namanya withdrawal symptoms itu nggak permanen kok, cuma sementara, dan emang prosesnya berat banget buat dilaluinya. Satu-satunya hal yang bisa lu lakuin buat ngilangin withdrawal symptoms itu secara instan, yaitu dengan ngelakuin PMO. Karena itu kan yang lu pengen banget, baru abis itu bisa tenang lagi, enak lagi. Tapi ini bukan solusi, karena ini akan membuat diri lu semakin kecanduan dan attach sama PMO, semakin bergantung, dan ya lu gak bakal bisa lepas dari kecanduan ini kecuali bisa melalui proses withdrawal symptoms ini yang berat. Jadi lu harus ngelihat withdrawal symptoms ini sebagai fase penembusan dosa gitu. Kan sebelumnya pas lagi kecanduan PMO, lu udah di posisi high terus secara dopamin, secara adrenalin mungkin naik. Pas withdrawal nggak ngelakuin kan, ya turun, wajar. Ngebalance lagi, semuanya harus balance. Lu harus disucikan dulu dari kekotoran PMO selama ini. Oke, thank you so much for watching guys. Jangan lupa like, share, comment, subscribe. Seperti biasa, kalau lu pengen deep dive lebih lanjut lagi apa yang gue bahas di video kali ini, consider untuk dapetin ebook gue. Link ada di deskripsi. Bacaan yang sangat keren dan lu gak akan nyesel pasti, gue jamin. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Peace.